Saudara, kita sedang belajar selama beberapa minggu ini mengenai passion. Karena kalau saudara perhatikan, memang tema tahun ini adalah passionately pursuing the purpose of God yang Tuhan taruh di dalam hidup kita satu persatu. Karena kita telah diciptakan oleh Tuhan dan kita sudah ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan siapkan buat kita. Itu tertulis dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Jadi ada pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Dan gereja ini pada tahun ini ingin belajar agar supaya pada saat kita melakukan pekerjaan baik itu yang telah ditetapkan buat setiap kita, kita melakukannya dengan passionate, dengan semangat, dengan segenap hati. Jangan setengah hati, jangan sekedarnya, jangan hanya sekedarnya. Saudara, segala sesuatu yang kita lakukan hanya sekedarnya, tidak ada power di dalamnya. Tetapi kalau kita melakukannya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita lakukan untuk Tuhan, lakukan yang terbaik, maka ada power di dalamnya, ada kuasa di dalamnya. Saya itu pada hari ini, topik yang diberikan kepada minggu ini adalah mengenai passion dari Gideon. Passion dari Gideon. Nah saudara, kita akan melihat, saya harap saudara-saudara, karena dari minggu ke minggu saudara sudah diberi topik untuk khotbah selanjutnya. Saya harapkan saudara sudah siapkan baca mengenai Gideon. Karena kalau saya mesti bacakan semua mengenai Gideon itu panjang sekali saudara. Akan makan waktu 15 menit sendiri untuk membaca. Sebab itu saya harap dan saya anggap saudara sudah tahu cerita mengenai Gideon. Nah saudara, saya akan ulangi secara cepat saja. Kalau saudara perhatikan, di kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6, di situ dikatakan bahwa orang Israel sudah menjauh dari Tuhan, mereka menyembah berhala. Mereka meninggalkan Tuhan. Karena mereka meninggalkan Tuhan, maka Tuhan menghukum mereka. Boleh dibilang Tuhan mendisiplin mereka dengan bagaimana? Dengan caranya sebelum ini ya. Sebelum ini. Nanti belum nyampe ke sini. Kita melihat pada waktu orang Israel menyembah berhala, maka Tuhan marah kepada mereka. Tuhan harus mendisiplin mereka. Sehingga Tuhan mendatangkan orang Midian, saudara. Orang Midian datang kepada orang Israel dan menguasai Israel. Selama 7 tahun orang Israel dikuasai oleh orang Midian. Nah pada waktu itu orang Israel benar-benar menderita. Semua tanaman mereka dihancurkan oleh orang Midian, hasil mereka diambil oleh orang Midian, sehingga mereka menderita sekali. Dan di dalam penderitaan itu, saudara, mereka menjerit kepada Tuhan. Mereka menjerit kepada Tuhan. Dan di situ, saudara, Tuhan menjawab mereka. Dan kita tahu ceritanya bagaimana malaikat Tuhan datang kepada Gideon. Datang kepada Gideon, kemudian malaikat Tuhan itu berkata bahwa kita sering kali dengar ceritanya malaikat Tuhan datang kepada Gideon pada waktu Gideon sedang mengirik gandum. Dan dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Saudara, orang mengirik gandum itu, menampi gandum itu seharusnya di luar. Sebab mereka membutuhkan angin untuk menaburkan, untuk menghembus kulit gandum itu. Tetapi Gideon ada di dalam tempat pemerasan anggur. Dia sedang bersembunyi. Nah pada sedang bersembunyi itu malaikat Tuhan datang. Gideon sedang ketakutan, malaikat Tuhan datang dan berkata, Tuhan besertamu, hai pahlawannya gagah perkasa. Nah kita sudah sering mendengar hal ini. Bagaimana Tuhan melihat seseorang, saudara, bukan di dalam kondisi sekarang ini. Tuhan selalu melihat seseorang di dalam kondisi yang akan datang. Bagaimana kalau Tuhan sudah merubahkan orang itu? Pada saat malaikat datang, Gideon adalah seorang pengecut, penakut. Tetapi malaikat Tuhan sudah berkata kepada Gideon, hai pahlawan yang gagah perkasa. Dari sini kata-kata yang dalam bahasa Inggris yang sering kali saya pakai adalah Tuhan tidak melihat kita hanya sebagai human being. Tetapi Tuhan melihat kita sebagai human becoming. Bagaimana kita akan menjadi kelak setelah kita bersama-sama dengan Tuhan. Gideon adalah seorang yang pahlawan yang gagah perkasa setelah Tuhan menyertai dia. Nah sekarang saudara, malaikat Tuhan menyuruh, ini saya ceritakan aja dulu. Ini sebetulnya belum sampai di sini. Saya ceritakan dulu bagaimana
malaikat Tuhan berkata kepada Gideon, katanya, kamu akan dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan Midian. Nah, Gideon di situ ketakutan. Saudara, kita harus melihat pada waktu kita membaca ini semua, saudara. Kalau saudara perhatikan, walaupun tidak ditulis, kita melihat Gideon itu tidak mengenal Tuhan, saudara. Gideon tahu tentang Tuhan, dia pernah mendengar Tuhan telah menyelamatkan orang Israel, melewati Laut Merah dan sebagainya. Tetapi dia tidak mengenal Tuhan, dia tahu tentang Tuhan, tetapi tidak mengenal Tuhan. Buktinya, di belakang rumah ayahnya sendiri ada patung Baal. Mereka menyembah Baal, saudara. Gideon tidak mengenal Tuhan. Sehingga pada waktu malaikat datang menampakkan diri kepada Gideon, Gideon tidak tahu apakah ini benar Tuhan. Sebab itu dia minta tanda kepada malaikat itu. Kalau benar engkau ini dari Tuhan, tunggu, izinkan aku mengolah kambing dulu. Malaikat itu berkata, oke, go ahead, saya tunggu. Kemudian Gideon mengolah satu anak kambing, diolah, dimasak, kemudian dibawa kepada malaikat itu. Kemudian malaikat itu berkata, taruh di atas batu itu. Pada waktu Gideon menaruh di atas batu itu, malaikat itu hanya menudingkan tongkatnya. Dari batu itu keluar api, membakar seluruh persembahan Gideon. Dan kemudian malaikat itu hilang. Dari situ Gideon tahu Tuhan sedang berbicara kepada dia. Nah, saudara, itu ceritanya. Kemudian di situ Gideon mulai ketakutan. Wow, saya melihat malaikat. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut, engkau tidak akan mati. Nah, kemudian Tuhan berkata kepada Gideon, sekarang tugas yang pertama, Tuhan ingin mengetahui ketaatan Gideon. Kamu harus hancurkan berhala di belakang rumah ayahmu itu. Berhala itu harus engkau hancurkan. Saudara, Gideon baru melihat satu tanda, dia taat. Malam-malam dia bawa 10 dari pembantunya dan menghancurkan berhala daripada ayahnya. Dan dia membuat mezbah, dia mempersembahkan lembu ayahnya di atas mezbah itu. Itu yang dilakukan oleh Gideon. Setelah itu, setelah Gideon melakukan ketaatan yang pertama, dikatakan kemudian baru di sini, saudara. Kalau kita melihat di sini, kita lihat di dalam pasal yang ke-6 ayat 34. Setelah itu, orang-orang musuh-musuh mulai mendatangi Israel. Dan di situ dikatakan, pada waktu itu, ayat 34, Roh Allah menguasai Gideon. Roh Allah menguasai Gideon. Saudara, kalau kita mau belajar mengenai passion daripada Gideon, saya percaya passion ini mulai datang ke dalam Gideon pada saat Roh Allah menguasai dia. Saudara, kita semua, saya tahu, saya percaya, saudara ingin dipakai Tuhan. Saudara ingin mempunyai passion. Dan saya tahu dari semua saudara di sini, kebanyakan saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Yang berarti Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Ada banyak dari saudara yang berkata, saya sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Yang berarti urapan Tuhan, Roh Kudus ada pada saudara. Tetapi saudara, banyak juga orang yang sudah terima Tuhan, yang sudah dibaptis Roh Kudus, tetapi tidak mempunyai semangat. Mengapa, saudara? Karena banyak dari kita tidak memeliharakan persekutuan kita dengan Tuhan. Banyak dari kita yang mengabaikan hadirnya Roh Kudus di dalam kita. Kita tidak meminta supaya Roh Kudus menguasai kita. Banyak orang-orang Kristen yang sekarang berjalan hidup menurut caranya sendiri. Dipimpin oleh dirinya sendiri. Mengenai Roh Kudus di dalam kita, mengenai kita diurapi Roh Kudus itu hanya suatu teori. Tetapi saudara, kalau kita mau benar-benar mempunyai passion yang dari Tuhan, hal yang pertama yang harus kita minta adalah pemerintahan Tuhan di dalam diri kita. Tuhan, saya minta agar supaya Engkau, Roh Kudus, yang saya percaya ada di dalam saya, untuk memerintah, untuk bertahta, berkuasa di dalam saya. Agar supaya hidupku, saya benar-benar sadari hidupku ini bukanlah aku lagi. Tetapi Engkau yang hidup di dalamku. Kristus yang memerintah di dalamku. Dan saya percaya kalau setiap kita mau mempunyai
keinginan untuk dipimpin oleh Roh Kudus, untuk dikuasai oleh Roh Kudus, maka saya percaya the passion dari Tuhan akan mengalir melalui hidup kita. Itu hal yang pertama yang kita lihat di dalam Gideon. Kemudian kita melihat hal yang kedua, bagaimana Gideon kemudian mempunyai passion. Yes, pertama karena Roh Kudus menguasai dia. Tetapi kemudian kita melihat setelah Roh Kudus menguasai dia, Gideon mengumpulkan semua orang Israel. Hayo, dia ada passion kan? Hayo, mari kumpul semua dari tribe ini, suku ini semua dikumpulkan. Tapi kemudian sudah lihat, dia mau maju perang. Dia berkata pada Tuhan, Tuhan, saya minta tanda. Nah, saudara, mengenai tanda ini sangat terkenal ya di dalam hidup Gideon. Fleece bahasa Inggrisnya, fleece. Minta tanda dari Tuhan. Dan sudah dikotbahkan macam-macam mengenai fleece ini. Ada orang yang mengatakan it's okay, minta tanda. Tetapi ada juga hamba Tuhan yang berkata bahwa salah dia meminta tanda. Karena kalau orang meminta tanda dari Tuhan berarti orang itu tidak punya iman. Tapi saudara-saudara, kalau kita baca firman Tuhan, coba saudara, tempatkan diri saudara pada Gideon. Saudara jadi Gideon sekarang. Okay? Dia tidak kenal Tuhan, pertama kali dia dengar Tuhan, kemudian dia disuruh bawa pasukan untuk perang dengan ratusan ribu musuh. Seperti apa saudara? Suatu tanggung jawab yang besar sekali. Ini adalah tanggung jawab antara mati dan hidup. Mending kalau yang mati cuma dia. Dia membawa pasukan. Kalau yang mati misalnya 50 orang saja, itu sudah suatu tanggung jawab yang besar saudara. Kalau saya secara adil melihat Gideon minta tanda, saya tidak merasa bahwa Gideon itu salah minta tanda. Karena itu Gideon berkata, Tuhan, saya minta tanda Tuhan. Tandanya saudara tahu semua ceritanya, dia memegang satu lembar bulu domba. Dan dia katakan kalau bulu ini besok pagi-pagi, ini penuh dengan air dan di sekeliling bulu itu kering, berarti engkaulah yang menyuruh saya untuk maju berperang. Maka pagi-pagi dia bangun, dia ambil bulu domba itu penuh dengan air, dia peras, sekelilingnya kering semua. Pada waktu dia peras, airnya penuh satu cawan. Kemudian dia berkata, Tuhan jangan marah ya, saya minta tanda satu lagi Tuhan. Nah kali ini tandanya kebalik, kalau besok bulu ini kering, kerontang, tetapi di sekelilingnya basah, berarti engkau yang menyuruh aku. Saudara, apakah dia kurang iman? Apakah Tuhan tidak suka? I don't think so. Nanti saudara akan melihat, saya buktikan. Tuhan melakukan lagi. Pagi-pagi dia bangun, bulu domba itu kering kerontang, sekelilingnya basah. Oke. Sekarang dia yakin, ini Tuhan yang menyuruh dia. Saudara, jikalau kita mau melakukan sesuatu, saudara, mungkin kita mempunyai ide atau pikiran, kita pikir dari Tuhan. Tetapi saudara, untuk kita bisa melakukannya dengan passion yang dari Tuhan, kita harus tahu kalau tugas ini dari Tuhan. Karena di dalam Filipi 1 ayat 6, kalau Tuhan memulai sesuatu, Tuhan akan setia menyelesaikannya. Tetapi kalau bukan Tuhan yang memulai, saudara, ada suatu tanda tanya yang besar. Karena kalau kita mempunyai suatu ide di dalam pikiran kita, ide itu bisa datang dari Tuhan, bisa ambisi kita sendiri, bisa datang dari iblis. Kita harus tahu dulu, apakah ide yang akan kita lakukan ini datangnya dari Tuhan. Kalau ini sudah dari Tuhan, kita bisa maju dengan semangat. Karena kita tahu Tuhan beserta kita dan Tuhan akan back us up untuk menyelesaikan tugas ini. Daud pernah mempunyai ide. Ide yang bukan dari Tuhan. Dia membuat sensus. Ide itu bukan dari Tuhan dan mencelakakan orang Israel, saudara. Karena saya katakan, kalau
Gideon itu meminta tanda dari Tuhan. Saya percaya Tuhan melihat hati Gideon. Gideon meminta tanda bukan karena dia tidak percaya Tuhan, bukan karena dia mau memberontak kepada Tuhan, bukan. Tetapi karena dia mau tahu, kalau ini dari Tuhan, Lord, I will go. Saya akan melakukan. Tuhan lihat hatinya. Dan saudara, Tuhan memberi tanda yang kedua kali. Nah sekarang, mengapa saya tahu Tuhan itu tidak marah? Karena nanti satu kali lagi Tuhan yang beri tanda kepada Gideon, bukan Gideon yang minta, saudara. Pada waktu setelah ceritanya ini, Gideon mengumpulkan orang Israel, ada 32 orang Israel yang bersedia maju perang. Tuhan berkata, Gideon terlalu banyak. 32 ribu. Kemudian Tuhan bilang terlalu banyak. Suruh orang yang takut perang pulang. Pada waktu Gideon berkata kepada orang Israel, siapa yang takut perang? Pulang. Pulang 22 ribu. Sudah. Pulang 22 ribu, tinggal 10 ribu. Setelah tinggal 10 ribu, saudara, musuhnya ada 120 ribu lebih. Gideon hanya tinggal 10 ribu. Tuhan berkata, terlalu banyak. Bawa mereka ke tepi sungai, suruh mereka minum, kata Tuhan, nanti aku tunjukkan siapa yang qualify untuk perang, siapa yang tidak qualify. Kita tahu ceritanya. Dan orang yang datang ke air, masukkan mulutnya ke dalam air, itu tidak qualify. Tetapi orang yang mengangkat air itu ke mulutnya, dia yang qualify. Hanya 300 orang yang qualify untuk maju perang, yang Tuhan pilih. Setelah itu Tuhan bilang, oke, kamu akan maju dengan 300 ini. Nah sekarang Gideon sudah nggak bilang apa-apa, saudara. Dia sudah yakin kan? Sudah minta tanda 3 kali. Tanda yang pertama, kasih persembahan kepada Tuhan. Yes, malaikat Tuhan membakar semuanya. Tanda yang kedua, fleece 2 kali, 3 kali. Sudah, sekarang walaupun dengan 300 orang Gideon mau maju, saudara. Tapi Tuhan yang berkata begini, sekarang kamu akan maju. Tapi kata Tuhan, kalau kamu masih takut, aku akan beri tanda. Pergi dulu dengan bujangmu, katanya. Pergi dengan bujangmu ke perkemahan musuh. Dengarkan apa yang musuh akan katakan. Sekarang Tuhan yang kasih Gideon lagi tanda. Gideon pergi dengan bujangnya, namanya Pura, ke tempat perkemahan musuh. Sampai di sana dia mendengarkan 2 tentara musuh sedang ngobrol, cerita mengenai mimpi dari yang satu kepada yang satunya. Yang satu berkata, saya mimpi. Mimpinya ada roti jelai yang menggelundung ke perkemahan mereka dan menabrak kemah mereka, dan kemah itu hancur, dan kehancuran terjadi di dalam perkemahan mereka. Tentara yang dengarkan berkata, oh aku tahu, itu adalah Gideon, katanya. Itu adalah Gideon, dia berkatakan. Itu tentunya Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Nah saudara, begitu Gideon mendengar itu adalah tanda yang diberi oleh Tuhan kepada Gideon. Begitu Gideon mendengar itu, pulang dengan bujangnya, dan dia bawa 300 tentaranya menghadapi musuh malam itu juga, dan mereka mendapat kemenangan. Ceritanya begitu kan? Mereka mendapat kemenangan, saudara. Dari sini kita melihat di sini, saudara, passion dari Gideon di dalam hidup Gideon. Pertama, karena Roh Tuhan menguasai dia. Kalau kita semua mau dikuasai oleh Roh Tuhan, setiap hari, saudara, setiap hari minta, Tuhan, please reign in me Lord. Reign. Bukan saya yang memerintah hidup saya, Tuhan, Engkau yang memerintah hidup saya. Sehingga kalau Engkau menunjukkan kepada saya apa yang harus saya lakukan, saya mengerti dan saya melakukan dengan kekuatan yang daripadamu. Passion datang karena Roh Kudus menguasai kita. Dan kedua, passion itu akan dikuatkan kalau kita tahu bahwa
perintah ini datang dari Tuhan. Bukan ide manusia kita, saudara. Maka kita akan bisa dengan mantap maju. Saya percaya salah satu contoh yang terjadi di dalam gereja ini, saya percaya pada waktu pembangunan gereja ini, saya percaya Tuhan yang memulai, Tuhan yang berkata untuk memulai. Sebab itu pada waktu kita menjalankannya, bisa terjadi gedung ini. Saudara. Karena apa? Karena Tuhan memulainya, maka Tuhan akan menjadikannya. Demikian juga di dalam hidup kita, selalu demikian. Tetapi sekarang saudara, kita sedang belajar mengenai passion. Kita sudah belajar mengenai passion daripada Abraham, passion daripada Moses, sekarang passion daripada Gideon. Nanti kita masih akan terus lagi, saudara. Tetapi kalau kita melihat hidup Gideon, saudara, dari cerita Gideon ini, kejadian Gideon ini, ada hal yang kita bisa sama-sama pelajari. Passion itu baik dan harus kita punyai. Tetapi kita harus mengetahui, setelah kita diberi passion oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, saudara, ada satu hal lagi yang kita perlukan, yaitu kesetiaan. Kita harus setia sampai akhir hidup kita. Setia. Karena kalau tidak setia, saudara, di jalanan kita akan bisa menyeleweng daripada jalur yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Di dalam hidup Gideon terjadi, saudara. Mari kita baca sama-sama. Hakim-Hakim pasal yang ke-8, dari ayat yang ke-22. Hakim-Hakim pasal 8 ayat yang ke-22 dikatakan di sini. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. Jawab mereka, kami mau memberikan dengan suka hati. Dan setelah dihamparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 shikal emas. Belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga, dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian, dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Saudara, pada waktu orang Israel berkata, oke Gideon, engkau sudah memimpin peperangan, kita sudah menang daripada orang Midian, sekarang engkau jadi pemimpin kami. Gideon berkata, no, aku tidak akan menjadi pemimpinmu, anakku tidak akan menjadi pemimpinmu, Tuhanlah pemimpinmu. Saudara mendengar ini, kita melihat, wow, hebat Gideon. Benar, Tuhan yang jadi pemimpin, benar saudara. Tetapi Tuhan membutuhkan manusia untuk menjadi kaki tangan Tuhan. Pada waktu Gideon diminta untuk menjadi pemimpin, Gideon tidak berdoa. Gideon menjawab sendiri dan kemudian Gideon berkata, ini yang aku minta. Saudara baca di situ, itu idenya Gideon semua. Dia tidak mau jadi pemimpin orang Israel dan dia hanya minta. Minta apa? Anting-anting orang Midian. Karena orang Midian itu semua pakai anting-anting emas, saudara. Orang Ismail pakai anting-anting emas. Saya bayangin itu yang gede-gede gitu, anting-antingnya gitu. Saya bayangin seperti itu. Dan pada waktu orang Israel menjarah orang Midian, itu anting-anting itu semua orang punya anting-anting kan. Anting-antingnya pasti banyak sekali. Pada waktu Gideon minta anting-anting itu,
orang Israel yang merasa hutang budi kepada Gideon. Of course, pemimpin saya cuma minta anting-anting dari saya. Of course, mungkin ada satu keluarga sudah punya 20 anting-anting, mungkin keluarga ini mungkin punya 30 anting-anting dari jarahan itu. Saudara, kami dengan senang hati berikan semua anting-anting itu. Saudara, dibuat itu satu kain yang lebar, semua orang lemparkan anting-anting mereka untuk Gideon. Dan di situ dikatakan ada 1.700 sikal emas beratnya. Dan dengan anting-anting itu Gideon membuat efod yang ditaruh di kota Ofrah, kotanya Gideon, yang akhirnya menjerat Gideon dan membuat orang Israel menyembah berhala. Saudara perhatikan, the very thing yang orang Israel sampai dikuasai oleh orang Midian adalah karena mereka menyembah berhala. Mereka menjerit, Tuhan menyelamatkan mereka. Di bawah pimpinan Gideon, at the end, Gideon membawa orang Israel kembali menyembah berhala. Kalau kita lihat di sini, saya melihat bahwa kita boleh passionate, saudara, melayani Tuhan. Passion itu kita harus punyai di dalam melayani Tuhan. Tetapi kita harus tahu, pada saat kita sukses di dalam pekerjaan yang Tuhan tugaskan kepada kita, saudara, kita harus setia sampai akhir hidup kita. Setia sampai akhir hidup kita. Saya melihat ada 2 hal yang menyebabkan orang tidak setia. Yang pertama adalah kesombongan. Kalau kita sudah sukses mencapai sesuatu yang Tuhan suruh dan kita sudah sukses, kemudian kita lupa bahwa itu dari Tuhan. Kita harus selalu ingat, saudara, di dalam apapun tugas yang Tuhan berikan kepada kita, segala sesuatu itu dari Tuhan. Tugas itu harus datang dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, jangan kerjakan, saudara. Datang dari Tuhan. Kemudian kita harus tahu, di dalam kita mengerjakan tugas itu, kita kerjakan dengan Tuhan. By His power, by His grace. Let the Holy Spirit pimpin kita untuk menyelesaikan tugas itu. Setelah kita menyelesaikan tugas itu dan berhasil sukses, give glory to God. Segala sesuatu from Him, by Him, and for Him. Ingat itu. Gideon lupa setelah dia sukses. Oh, saya gak mau jadi pemimpin kamu, Tuhan jadi pemimpin kamu. Nah sekarang give me anting-anting itu semua. Dan dia menjerat orang Israel. Saudara-saudara, di sini kita lihat, kesuksesan bisa membuat kita lupa Tuhan. Bisa membuat kita tidak bergantung kepada Tuhan lagi. Tetapi ada satu hal lagi yang bisa membuat kita tidak setia. Yaitu kesengsaraan. Aniaya, saudara. Banyak orang yang melayani Tuhan dengan segenap hati, meninggalkan segala-galanya, berkorban di dalam segala-galanya, memberikan hati dan tenaganya, apanya semua untuk Tuhan. Kemudian difitnah, diperlakukan yang tidak adil, dihancurkan reputasinya, dan segala macam, padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun juga. Di dalam penderitaan yang demikian, banyak orang juga yang menjadi tidak setia kepada Tuhan. Saudara, sudah baca di dalam 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-1 dan 2, dikatakan begini. Demikianlah hendaknya orang memandang kami, sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, ayat yang terakhir, moreover, it is required in steward that one be found faithful. Setiap hamba Tuhan, setiap orang yang mau melayani Tuhan, bukan hanya pendeta, setiap saudara adalah pelayan-pelayan Tuhan. Apapun yang Tuhan pakai saudara di dalam bagian apapun juga, setia sampai akhir hidup saudara. Jangan sampai kekecewaan, kejahatan orang membuat saudara kecewa dan meninggalkan Tuhan. Dan akhirnya tidak mempunyai passion lagi. Akhirnya kita bilang, percuma, saya berikan segala-galanya. Toh akhirnya saya dijelek-jelekan orang, akhirnya orang mengkhianati saya, akhirnya begini-begini. Saudara, don't worry. Saudara mungkin mendengar satu cerita, kejadian benar saudara, yang mungkin saudara sudah pernah dengar. Ada missionary, suami istri, yang
menjadi missionary di Afrika, saudara. Dia di Afrika melayani belasan tahun di sana dengan setia. Dia memberikan segala-galanya, dia melayani dengan setia, dengan benar-benar menyerahkan segala-galanya untuk Tuhan. Sampai hari tuanya, setelah dia tua, saudara, dia mau pulang, retired ke Amerika. Nah, pada zaman itu masih naik kapal laut. Dia naik kapal laut dari Afrika untuk menuju New York. Dia dan istrinya rencana untuk retire di New York. Mereka nggak punya apa-apa, saudara. Nggak punya pensiun, nggak punya apa-apa, saudara. Hanya sedikit pakaian, hanya sedikit uang. Sampai di kapal itu, dia naik kapal. Kebetulan kapal itu yang sama itu juga ditumpangi oleh Presiden Roosevelt dengan orang-orangnya yang baru pulang dari Afrika habis berburu. Nah, mereka berburu di Afrika, dia dengan timnya pulang naik kapal yang sama dengan missionary ini. Nah, di kapal itu, wah, itu presiden ya saudara, dengan orang-orang, wah, mereka ada macam-macam pesta segala macam sampai mendarat di New York, saudara. Begitu sampai di sana, wah, di pelabuhan sudah banyak sekali orang menyambut Presiden Roosevelt yang baru pulang berburu. Semua menyambut, wah, mengeluk-elukan presiden. Mereka ingin melihat presiden, mereka pakai drum, pakai segala macam musik, pakai segala macam tari-tarian, menyambut Presiden Roosevelt pulang dari berburu. Nah, pada waktu itu, pada waktu rombongan Presiden Roosevelt keluar dari kapal itu, missionary ini dan orang-orang lain, orang kebanyakan itu nggak boleh keluar dulu, nunggu. Mereka nunggu, mereka just nonton. Presiden itu keluar dengan disambut luar biasa. Setelah rombongan presiden itu pergi dan semua orang pergi, baru mereka boleh keluar. Missionary ini dengan membawa suitcase yang jelek, dengan isinya keluar. Di sana tidak ada satu orang pun yang menyambut dia. Tidak ada satu orang pun yang menjemput mereka. Mereka keluar lemes, hatinya sedih sekali. Baru mereka menyaksikan sambutan yang luar biasa kepada seseorang yang pulang dari berburu. Dia yang belasan tahun melayani Tuhan, mengorbankan segala-galanya. Tidak ada satu orang punya appreciate. Dia pulang, saudara, dia keluar dari situ, pergi ke sebuah losmen yang sederhana. Dia menyewa satu kamar, dia masuk ke dalam kamar itu. Dia bertelut dekat tempat tidur itu dan dia menangis. Dia bilang, Tuhan, saya memberikan segala-galanya untukmu. Lihat, seorang yang baru pulang berburu aja disambut luar biasa saya. Gak ada satu orang pun, saya gak even tahu bagaimana hidup saya setelah ini. Dia menangis. Mengapa orang pulang kok bisa disambut begitu, saya pulang gak ada yang nyambut. Kemudian dia bercerita later on kepada istrinya. Dia katakan, you know, pada waktu saya berdoa begitu pada Tuhan, saya merasakan Tuhan memegang pundak saya. Dan Tuhan berkata, but son, kamu belum sampai rumah. Kamu belum pulang. But you are not home yet. Saudara, di dalam pelayanan kita, kalau kita menantikan appreciation dari manusia, saudara, kita akan kecewa. Kita akan mendapat upahnya pada saat kita sampai di rumah Bapa. Segala apa yang kita lakukan, yang kita tahu Tuhan suruh kita lakukan di dalam nama Tuhan. Tuhan berkata, walaupun memberi satu cangkir air dingin saja, kalau kita disuruh oleh Tuhan, ada upah di hadapan Tuhan. Sebab itu saya mau encourage saudara semua. Saudara sedang belajar untuk mempunyai passion. Good. Saudara akan punya passion. Saudara akan diberi oleh Tuhan semangat. Minta Tuhan menguasai saudara. Minta supaya saudara tahu bahwa tugas ini yang saya lakukan, ini dari Tuhan. Saudara akan mempunyai passion untuk melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Dengan kekuatan yang dari Tuhan. Saudara setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Saudara, ada satu lagu yang saya ingin Didik menyanyikan lagu ini.
Lagu yang saudara sudah pernah dengar, tetapi mungkin di dalam konteks yang lain. Saudara, pada saat saudara mendengarkan lagu ini dibuat oleh seseorang yang mempunyai bayangan, visi, saudara. Untuk kita bisa setia di dalam penderitaan kita. Saya percaya saudara nggak akan menyeleweng dari Tuhan karena kesuksesan saudara. I hope. Saya percaya saudara akan tetap setia kalau saudara sukses. Tetapi kalau saudara dianiaya, saudara. Kalau saudara dianiaya, be faithful. Be faithful. Karena nanti pada saatnya, saudara sampai di sana. Lagu ini dikatakan bahwa orang yang mengarang lagu ini berkata dia mimpi masuk ke surga. Dan di surga dia melihat saudara semua. Apapun pelayanan saudara, baik guru Sunday School, baik saudara hanya memberikan dukungan kepada misi, baik saudara menasehati orang lain, baik saudara menjemput orang, baik saudara apapun juga yang saudara lakukan, saudara percaya ada hasilnya. Tuhan tidak pernah melupakan sedikit pun yang saudara lakukan untuk Dia. Dengarkan lagu ini supaya menguatkan saudara semua. Dreamed I went to heaven and you were there with me. We walked upon the streets of gold beside the crystal sea. We heard the angels singing, someone called your name. You turned and saw this young man and he was smiling as he came. And he said, friend, you may not know me now. And then he said, but wait, you used to teach my Sunday school, and I was only 8. And every week he would say a prayer before the class would start. And one day when you said that prayer, I asked Jesus in my heart. Thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. Then another man stood before you and said, remember the time a missionary came to your church and his pictures made you cry. You didn't have much money, but you gave it anyway. Jesus took that gift you gave, and that's why I'm here today. Thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. One by one they came, far as the eye could see. Each life somehow touched by your generosity. Little things that you had done, sacrifices made, unnoticed on the earth, but in heaven now proclaim. And I know up in heaven you're not supposed to cry,
but I am almost sure there were tears in your eyes as Jesus took your hand and you stood before the Lord. He said, my child, look around you. Great is your reward. Thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. Thank you for giving to the Lord. I am life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. I am so glad you gave. Ooh, ooh. Mari kita doa sama-sama. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kami diingatkan kembali untuk setia dalam Engkau. Bapa, terima kasih bahwa Engkau sudah mempersiapkan yang indah nanti Tuhan di surga untuk kami anak-anak-Mu satu persatu. Bapa, beri kepada kami visi selalu Tuhan dalam hidup kami satu persatu pada saat kami dalam menghadapi penderitaan. Biar kami bukan lihat walk by sight dengan apa yang kami lihat di dalam dunia ini, tapi kami bisa melihat Tuhan apa yang Kau sudah sediakan bagi anak-anak-Mu di surga Tuhan. Bapa, kami mau bersyukur Tuhan, Tuhan ingatkan kembali, kuatkan kembali melalui firman-Mu. Beri pada kami passion juga kesetiaan selalu Lord. Thank you Tuhan untuk firman-Mu, Engkau meteraikan dalam hati kami, biar menjadi modal yang besar Tuhan. Dalam hidup kami yang kami harus hidupi, mungkin ada yang 10, 20, 30, 40 tahun lagi. Tapi kami berdoa Tuhan, biar firman hari ini Tuhan, menjadi satu modal yang besar dalam hidup kami satu persatu. Biar Tuhan Kau meteraikan dalam hati kami semua. Juga Bapak, sebentar lagi kami akan memberikan our tithe and offering Tuhan untuk pekerjaan-Mu. Berkati jemaat-Mu yang dengan setia memberikan our tithe and offering. Juga untuk pimpinan, berikan hikmat dalam menggunakan financial ini Tuhan untuk kerajaan-Mu, memperlebar kerajaan-Mu. Thank you Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ini. Amin. Saya kasih kesempatan untuk memberikan persembahan buat Tuhan, biar kita semua memberi sukacita bukan dengan duka cita. Silakan Asher.